Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan membahas film trailer. Film yang berasal dari Korea Selatan ini berjudul Doctor. Secara singkat, film ini mengisahkan seorang dokter bedah plastik yang menjadi gila dan membunuh banyak orang setelah mengetahui kalau istri yang dicintainya berselingkuh di rumahnya sendiri. Dokter yang awalnya baik dan ramah ini berubah menjadi psikopat dengan melakukan eksperimen aneh pada para pasien wanitanya yang akan melakukan operasi plastik. Biar tidak banyak spoiler di awal, langsung aja ke pembahasannya. Di awal film diperlihatkan pasangan suami istri, seorang dokter tua yang bernama Dr. Choi yang bersiap berangkat kerja dan seorang wanita cantik dan muda yang mana adalah istrinya si Pak Dokter yang bernama Sojung. Sojung terlihat memakaikan jas kepada suaminya. Tak lupa Pak Dokter memuji kecantikan istrinya. Setelah melihat suaminya berangkat, terlihat Sojung nampak tidak senang dengan kehidupannya. Sojung hanya berpura-pura baik kepada suaminya. Sojung kemudian menyuruh selingkuhannya untuk ke rumahnya. Dia adalah Kim, pria muda yang menjadi trainer di sebuah gym. Tanpa berbasa-basi, mereka pun melakukan hoi nikmat. Tak berselang lama, Dr. Choi terlihat kembali karena ada barangnya yang tertinggal. Di luar, Dr. Choi melihat mobil asing yang parkir di depan rumahnya. Dr. Choi pun langsung masuk dan mendengar suara desahan istrinya. Dr. Choi mengeceknya dan melihat istrinya lagi indah sohai sama lelaki lain. Dengan rasa amarah, Dr. Choi mengambil palu yang ada di tasnya. Baru akan mau menyerang, tiba-tiba bel rumahnya berdering. Dr. Choi langsung pergi dari rumahnya lewat pintu belakang. Yang datang itu ibu mertuanya Dr. Choi. Dia pun memergoki anaknya yang lagi berselingkuh. Ibunya terlihat memarahi Sojung, tapi Sojung terlihat tidak peduli karena dia sudah tidak tahan dengan hidupnya. Ternyata Sojung menikahi Dr. Choi karena disuruh ibunya biar bisa hidup kaya. Sojung disuruh bersabar sedikit lagi biar dapat tunjangan, tapi tampak Sojung sudah tidak tahan dengan kelakuan suami yang aneh itu. Dr. Choi pun terlihat kembali ke kliniknya, bekerja dengan rasa kesal. Saat Dr. Choi menangani salah satu pasien, tiba-tiba dia membayangkan wajah istrinya. Dengan rasa kesal, Dr. Choi mencekik pasiennya. Beruntung ada asisten yang menghentikannya. Para asisten Dr. Choi meminta maaf kepada para pasien karena sudah membuat tidak nyaman. Tapi cowok pasien tidak terima dan langsung memukul Dr. Choi dan mengancam akan menuntutnya. Dr. Choi pun pergi begitu saja dan menyuruh agar menutup kliniknya. Para asistennya pun bertanya-tanya, ada apa dengan Dr. Choi hari ini? Dr. Choi langsung menemui ibu mertuanya. Dengan bersikap baik, memberikan serum terbaru yang membuat kulit lebih kencang dan terlihat muda. Dengan senang hati, ibu mertuanya menerima serum itu, bukannya menyuntikkan ke tempat seharusnya, melainkan Dr. Choi menyuntikkan ke matanya. Ibu mertuanya pun meninggal dengan tragis. Dr. Choi pun balik ke rumahnya dan menyuruh Sojung mencoba daging yang dibawanya. Sojung bertanya di mana membeli dagingnya karena rasanya enak dan beda dari yang lain. Dr. Choi pun tersenyum sambil mengeluarkan daging lain dari bungkusannya. Betapa terkejutnya Sojung setelah melihat kalau itu adalah sebuah telinga manusia. Dr. Choi menjelaskan kalau telinga dan daging yang ia makan, Sojung itu adalah organ tubuh ibunya yang sudah dia bunuh. Sojung yang mendengar itu merasa mual dan memuntahkan daging yang dia makan barusan. Di saat bersamaan, Dr. Choi pun memukul Sojung sampai pingsan. Keesokan harinya, Dr. Choi datang ke klinik dengan raut wajah senang. Para asistennya pun tampak makin bingung dengan sikap Dr. Choi yang cepat berubah. Setelah menolak beberapa pasien, akhirnya Dr. Choi menerima satu pasien cantik dan masih muda yang ingin berbagi gunung kembarnya, biar terlihat seksi dan disukai oleh para lelaki. Dr. Choi pun mulai dengan pasiennya dengan menyuntikkan serum ke tubuh wanita itu. Dengan cepat wanita itu pun tak sadarkan diri. Operasinya pun dilakukan, tapi ada salah satu asisten Dr. Choi nampak tidak setuju dengan cara Dr. Choi melakukan operasi karena tidak sesuai prosedur. Dr. Choi pun balik marah karena yang dia lakukan sudah sesuai prosedur.
Tidak terima dengan keputusan Dr. Choi, asisten itu pun pergi. Belum selesai mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba Dr. Choi memukul asisten itu sampai meninggal. Dr. Choi pun kembali melanjutkan operasinya dengan kondisi pasien yang sudah melemah. Suster pun memperingati Dr. Choi kalau diteruskan pasien ini bisa meninggal. Namun Dr. Choi seolah tak peduli dan menyuruh untuk melakukannya saja. Si suster yang sudah tidak kuat melihat kelakuan Dr. Choi memutuskan untuk berhenti, tapi Dr. Choi nampak tidak terima dan langsung membunuh si suster dengan gunting bedah. Yang akhirnya si suster mati di tempat. Seorang kasir yang ingin membawakan minuman dikejutkan dengan ruangan yang penuh dengan darah dan mayat temannya. Kasir yang terlihat panik dengan segera melapor ke polisi, namun Dr. Choi sudah tidak berada di tempatnya. Di sisi lain, terlihat Kim yang sedang penasaran karena Sonjung tidak bisa dihubungi. Beberapa hari ini mencoba masuk ke rumah Sonjung. Kim pun sangat terkejut setelah melihat bercak darah di lantai. Kim pun terus mengikuti kemana arah bercak darah itu berasal. Sampai saat dia buka pintu, betapa terkejutnya dia melihat Sonjung yang dalam keadaan terikat dan penuh luka. Saat di rumah sakit, di mana Sonjung dirawat, terlihat Dr. Choi menyuntikkan cairan ke infus Sonjung. Tak berselang lama, datang Kim yang panik melihat Sonjung yang kejang dan tidak berbicara. Tiba-tiba di belakangnya sudah ada Dr. Choi dan langsung menyuntikkan sesuatu ke leher Kim yang membuatnya mati di tempat. Sonjung yang melihat itu hanya bisa menangis tanpa bisa menggerakkan badannya. Dr. Choi menjelaskan kalau dia tidak akan membunuhnya, tapi tak disangka Dr. Choi malah menyayat wajah Sonjung. Itu dia lakukan karena sudah muak melihat wajah Sonjung. Sonjung pun terlihat berlari di ruang rumah sakit dengan menutupi wajahnya. Terlihat seorang yang melihat wajahnya Sonjung ketakutan karena begitu menyeramnya wajahnya Sonjung yang habis disayat oleh Dr. Choi. Dan di akhir film diperlihatkan Dr. Choi habis melakukan operasi plastik pada mukanya, yang mana muka dan identitas yang baru itu dia dapat dari seorang gelandangan yang dia bunuh dan melukai wajahnya sendiri dan melakukan operasi plastik sesuai identitas gelandangan tersebut. Film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bila menghibur, sampai jumpa di alur film lainnya. Bye-bye.